Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang sistem problematika dan kebijakan pendidikan di Jepang yang beranggotakan saya sendiri Rismanesya Ainul Jannah dan Rifaatul Mahfudah. Langsung saja, poin pertama yaitu tentang latar belakang pendidikan di Jepang. Negara Jepang merupakan salah satu negara yang terletak di Asia Timur yang mendapat pengaruh pemikiran Konfusianisme seperti Cina dan Korea Selatan. Ajaran ini sangat mengagungkan pendidikan dan penanaman karakter secara kuat, serta teori dan praktek tidak dapat dipisahkan. Selain itu juga dikatakan bahwa leluhur kaisar membangun kekaisaran dengan basis nilai luhur dan kekal. Falsafah ini yang mempengaruhi falsafah pendidikan di Jepang dari masa ke masa, yaitu sejarah pendidikan negara Jepang secara umum dapat dibagi dalam dua periode, yaitu sebelum Perang Dunia Kedua dan setelah Perang Dunia Kedua. Sebelum Perang Dunia Kedua, kebijakan pendidikan negara Jepang dirangkum dalam salinan naskah kekaisaran mengenai pendidikan yang disebut dengan Imperial Rescript on Education. Materi dan pelajaran yang diajarkan cenderung mengajarkan pada kesetiaan dan kepatuhan dari generasi ke generasi dengan tetap memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai estetika. Yang selanjutnya yaitu setelah berakhir Perang Dunia Kedua pada tanggal 3 November 1946, kebijakan pendidikan Jepang mulai dirubah berbasis hak asasi manusia, kebebasan hati nurani, jaminan setiap individu, ilmu perbandingan pendidikan untuk mengembangkan kebebasan berpikir, kebebasan akademik di mana setiap individu memperoleh hak dan mendapatkan pendidikan sesuai dengan kemampuannya. Yang poin kedua yaitu tentang sistem pendidikan di Jepang. Sistem pendidikan negara Jepang dibangun atas dasar prinsip-prinsip sebagai berikut, yaitu yang pertama legalisme. Pendidikan di Jepang tetap mengedepankan aturan hukum dan melegalkan hak setiap individu untuk memperoleh pendidikan tanpa mendiskriminasikan siapapun, suku, agama, ras, dan antar golongan berhak mendapat pendidikan yang layak. Yang kedua yaitu administrasi yang demokratis. Negara memberikan kesempatan kepada siapa saja untuk memperoleh pendidikan dengan biaya yang masih terjangkau oleh masyarakatnya. Biaya pendidikan Jepang diusahakan untuk bisa dijangkau sesuai keuangan masyarakatnya, memberikan beasiswa bagi siswa yang berprestasi ataupun kurang mampu. Selanjutnya yang ketiga yaitu netralitas. Pendidikan Jepang memberikan kepada setiap siswa dengan tingkat pendidikan masing-masing dengan mengedepankan pandangan persamaan derajat setiap siswanya tanpa membeda-bedakan latar belakang material, asal-usul keluarga, jenis kelamin, status sosial, posisi ekonomi, suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang keempat yaitu penyesuaian dan penetapan kondisi pendidikan. Dalam proses pengajaran memiliki tingkat kesulitan masing-masing dan disesuaikan dengan tingkatan-tingkatan pendidikan yang ditempuh. Yang kelima yaitu desentralisasi. Desentralisasi itu penyebaran kebijakan pendidikan dari pemerintah pusat secara merata kepada seluruh sekolah yang ada di negara tersebut, sehingga perkembangan dan kemajuan sistem pendidikan dapat diikuti dengan baik. Sistem persekolahan di Jepang pada dasarnya meliputi sekolah dasar itu 6 tahun, kemudian sekolah menengah pertama 3 tahun, sekolah menengah atas atau SMA itu 3 tahun, dan universitas 4 tahun.
Pendidikan ini bersifat wajib hanya selama 9 tahun, yaitu 6 tahun di sekolah dasar, 3 tahun di sekolah menengah pertama atau SMP, 3 tahun di sekolah menengah atas atau SMA, SMK. Untuk masuk sekolah menengah atas dan universitas, siswa harus mengikuti ujian masuk dahulu. Di sekolah negeri, selama pendidikan wajib, para siswa bebas uang sekolah dan mendapat buku-buku pelajaran secara gratis. Tapi mereka membayar biaya makan siang dan uang ekstrakurikuler. Pada poin ketiga akan dilanjutkan oleh Mbak Rifaatul Mahfudah. Materi selanjutnya adalah problematika pendidikan Jepang. Problematika atau isu-isu pendidikan Jepang yang utama adalah kurangnya tenaga pendidik bagi pendidikan Jepang. Jadi, Jepang itu sangat memerlukan tenaga pendidik yang berkreasi, terampil, serta dapat membangun karakter setiap anak didiknya. Pendidikan Jepang saat ini mengalami kelemahan dalam hal ilmu dan keterampilan, serta tidak punya atau kurang mempunyai sikap hidup yang baik. Selanjutnya ada kebijakan pendidikan Jepang. Kebijakan pendidikan Jepang yang pertama adalah pendidikan SD hingga SMP merupakan pendidikan wajib yang harus diikuti oleh setiap siswa di Jepang, di mana pendidikan tersebut menjadi dasar-dasar pembentukan kepribadian watak dan perilaku. Selanjutnya adalah pemerintah Jepang membebaskan biaya pendidikan untuk tingkat SD hingga SMP. Selanjutnya, pendidikan wajib diikuti oleh siswa yang berusia 6-15 tahun. Yang keempat, setiap tanggal 1 April, sekolah dasar di Jepang mulai membuka tahun ajaran baru dan membuka pendaftaran bagi para calon-calon siswa tingkat sekolah dasar. Keberhasilan bangsa Jepang sebagai negara maju di dunia tidak terlepas dari peran sistem pendidikannya yang mampu menjadikan masyarakat Jepang memiliki pribadi serta karakter yang sangat kuat. Masyarakat Jepang sangat menyadari akan pentingnya landasan serta pendidikan karakter yang baik. Untuk itu, hasil dari pendidikan Jepang adalah keunggulan karakter yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.